Sobat IndiHome, balik lagi di sini. Kita ketemuan di Potret Podcast Telkom Regional 3. Sekarang ini ada Jas Permana di sini dan Jas mau nanya deh sama kamu. Kira-kira sekarang ini gimana dong? Pasti semuanya pada sehat-sehat kan? Sekarang ini kita ada di situasi di mana kita benar-benar harus banget nih merhatiin kesehatan kita, tapi jarang banget nih yang juga mikirin kesehatan dari psikis kita sendiri atau kesehatan mental kita juga. Tapi kalau ngomongin soal kesehatan mental nih Sobat IndiHome, kayaknya gak akan pas deh kalau misalnya Jas yang ngomong sendiri. Sekarang ini di sebelah Jas sudah ada Mbak Novi nih di sini. Halo Mbak Novi, apa kabar? Halo Mas Jess, alhamdulillah saya sehat baik. Gimana kabarnya Mas Jess? Kalau saya sendiri sangat baik sekarang ini. Sebenarnya ada banyak banget juga nih yang pengen Jas tanyain langsung gitu ya sama Mbak Novi gitu. Iya. Tapi yang pertama ini mungkin juga mewakili pertanyaannya Sobat IndiHome juga yang banyak gitu ya. Kalau Mbak Novi ini sekarang sebagai seorang psikolog berarti ya? Iya, Nah, betul. ada psikolog, ada psikiater nih. Iya. Nah, itu bedanya apa aja sih sebenarnya Mbak Novi? Oke, nah ini pertanyaannya menarik sekali ya, karena banyak sekali yang sulit untuk membedakan, bahkan sering ketuker, dan saya juga sering kali disalahartikan sebagai psikiater begitu. Nah jadi perlu dipahami bahwa perbedaan psikiater dan psikolog itu yang pertama dari background pendidikannya, Mas Jess. Jadi kalau psikiater itu background pendidikan awalnya itu adalah kedokteran, sarjana kedokteran, yang kemudian mengambil spesialisasi bidang jiwa. Sehingga psikiater ini adalah dokter spesialis jiwa dan penanganannya itu menggunakan terapi obat atau farmakoterapi. Tapi kalau psikolog gitu ya, termasuk saya karena saya lebih concern ke psikolog klinis dewasa begitu. Kami para psikolog ini background pendidikannya untuk sarjana psikologi, kemudian mengambil magister profesi psikologi. Untuk penanganannya tidak menggunakan obat-obatan, tapi menggunakan psikoterapi atau terapi psikologi. Jadi ada banyak sekali terapi-terapi psikologis yang memang bisa diterapkan untuk orang-orang yang mengalami gangguan psikis ya, yang biasanya itu gangguannya masih taraf ringan, sedang, kesedang lah gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata dari situ sudah dilihat banyak gejala-gejala gangguannya sudah cukup berat, itu biasanya kami para psikolog merujuk ke psikiater. Nah, jadi itu jangan salah lagi ya untuk definisi atau perbedaan dari psikolog dan psikiater. Oke, jadi di situ perbedaannya ya. Mungkin kalau sekarang ini banyak juga yang mikir kayak kalau misal wah kalau kayak gini mendingan kamu ke psikiater aja deh atau misalnya ke psikolog aja gitu. Tapi sebenarnya dari segi perbedaannya sendiri lumayan beda jelas betul, ya perbedaannya terutama ya. dalam treatment penanganan. Dari treatment atau prakteknya yang sedikit berbeda gitu betul. ya. Berarti bisa dibilang profesi psikolog dan psikiater ini adalah sesuatu yang sangat penting sekarang ini gitu ya. Iya. Cuman kayaknya ada sedikit challenge-nya adalah nih Mbak, kalau misalnya beberapa orang mungkin sama aja kayak takut pergi ke dokter ketika lagi sakit gitu ya. Biasanya beberapa orang itu takut dengan diagnosa yang bakal mereka dapat gitu. Nah itu sebenarnya sering juga mungkin ditemuin sama Mbak Novi mungkin? Iya, betul. Jadi keraguan orang datang untuk mengecek kondisi psikisnya gitu ya, entah itu ke psikolog ataupun ke psikiater, itu banyak yang akhirnya jadi ragu. Yang pertama tuh selain memang sering self diagnosis tadi, banyak stigma. Iya, stigma negatif di mana orang-orang yang datang ke psikolog atau psikiater itu jangan-jangan saya ini gila gitu ya, dalam tanda kutip ya. Iya, padahal tidak selalu begitu gitu. Bahkan masalah-masalah yang terkait minat bakat, gimana kita menentukan jurusan, atau mungkin masalah konflik-konflik kecil kita sama teman, sama orang tua itu sangat perlu ya disampaikan kepada psikolog supaya nanti penanganannya tepat, solusinya tepat seperti itu. Dan memang self diagnosis ini banyak banget nih sekarang terjadi. Betul ya. Ini biasanya mungkin ya kita juga nggak tahu ya. Mungkin ada beberapa orang juga yang memang memiliki gejala-gejala tersebut yang pastinya adalah kalau misalnya kita tidak ketemu sama ahlinya mungkin ya pastinya kita nggak akan pernah tahu gitu apakah betul atau tidaknya si diagnosa tersebut. Tapi ada beberapa juga yang sekarang ini mungkin jatuhnya seperti mendiagnosa dirinya sendiri, biasanya dengan postingan di TikTok gitu ya. Itu biasanya dengan screen gelap gitu, terus nanti teksnya banyak, aku gini. Nah ini kan akhirnya menjadi berbahaya ketika kita mendiagnosa kondisi psikis sendiri ya. Kadang kalau misalnya kita masuk angin aja kita nggak pernah tuh biasanya mau diagnosa sendiri ya biasanya ya. Masalahnya ini berbeda gitu. Kayak dikit-dikit biasanya suka ada yang bilang oh aku anxiety.
aku depresi gitu. Mungkin kalau misalnya itu masuk angin atau apa mungkin boleh aja gitu ya. Tapi kan ini agak sedikit berbeda gitu. Nah, kalau ngomongin soal self diagnose sendiri nih menurut Mbak Novi gitu, ini dampaknya seperti apa sih gitu yang ada sekarang ini gitu? Oke, ya jadi self diagnosis atau mendiagnosa gangguan psikis tanpa mengecek kepada profesional kesehatan jiwa ini tentunya dampaknya buruk ya gitu. Yang pertama ya jelas bisa jadi salah mendiagnosis. Karena yang betul seperti yang tadi disampaikan, kita mungkin hanya ngelihat ya tadi ya TikTok atau feed Instagram atau mungkin kita cari-cari googling, oh ternyata ini dari poin-poin gejala ini aku banget gitu. Terus nanti kita cari lagi yang lain, kok kayaknya gangguan yang lain juga cocok nih, jadi bingung gitu ya. Nah akhirnya kebingungan itu akan membuat seseorang itu akhirnya yang mungkin tadinya dia tidak punya gejala yang serius bisa jadi menjadi serius. Ataupun misalnya dia punya gejala gangguan yang berat, tapi karena tidak pernah memeriksakan diri kepada psikolog atau psikiater, akhirnya jadi tidak tertangani karena merasa kayaknya nggak berat-berat banget deh, kayaknya nggak penting-penting banget deh gitu ya. Sehingga itu dampaknya sangat buruk. Sehingga memang disarankan kita tidak self diagnosis, tapi betul-betul langsung mengecek ya, memeriksakan gejala-gejala yang kita alami itu ke psikolog ataupun ke psikiater begitu. Pokoknya ya memang harus datang ke pakarnya ya, ahlinya gitu, yang benar-benar paham gitu sebenarnya. Nah, kalau ngomongin soal sekarang ini udah banyak banget orang yang self diagnose gitu ya. Berarti secara tidak langsung sebenarnya ilmu psikologi ini sekarang ini lagi banyak yang aware ya berarti ya sekarang ini ya. Secara tidak langsung sebenarnya dampak positifnya adalah itu. Berarti ada beberapa orang yang mungkin sekarang lagi sangat ingin tahu nih soal kondisi psikologinya seperti apa kayak gitu kan. Tapi apakah kalau ngomongin soal orang yang sekarang ini lebih dikit self diagnose, apakah berarti akses informasi ke sananya juga agak sedikit kurang atau gimana tuh sebenarnya? Jadi justru betul ya bahwa tahun-tahun terakhir ini ya, apalagi di masa pandemi ya, dimana kita tahu masa pandemi ini membuat banyak orang tuh keluar dari kehidupan yang normal, sehingga ini sangat berpengaruh terhadap psikisnya gitu. Dan ini betul-betul akhirnya jadi kebanjiran informasi gitu ya tentang kesehatan mental, dan orang tuh semakin banyak memang yang lebih aware terhadap isu kesehatan mental gitu. Tapi ya itu tadi, ketika informasi yang didapatkan terlalu banyak dan akhirnya kita yakini itu sebagai yang kita rasakan tanpa mengklarifikasi atau memvalidasi kepada profesional, itu akhirnya kita jadi overthinking misalnya gitu ya. Jadi overthinking, oh ini sedikit-sedikit kok saya deg-degan, kok saya misalnya merasakan respon-respon fisik tertentu gitu. Apa saya ini COVID? Itu kan hal kecil yang sering kali kita rasakan ya gitu. Sakit tenggorokan sedikit atau misalnya ya gejala-gejala seperti itu ya, yang akhirnya ternyata itu bukan satu gejala serius, tapi mungkin itu rasa cemas kita aja gitu ya. Nah, tapi juga kecemasan dan gangguan-gangguan lainnya juga tidak boleh kita anggap remeh ya. Tidak boleh dianggap remeh, tapi juga tidak boleh self diagnosis. Self diagnosis juga betul. Boleh, gitu. Jadi mungkin ya cara paling tepatnya adalah langsung aja pergi ke pakarnya gitu ya. Betul. Mungkin ada beberapa juga yang sekedar sebenarnya ini cuma hanya mood swing gitu ya. Tapi mungkin sama aja kayak kalau kita lagi ngerasa sakit perut. Terus nanti kita nge-search ke di internet misalnya ya. Kalau sakit perut ini ada kemungkinan penyakitnya ini gitu. Nah itu kan jadinya juga bawaannya jadi ya stres juga kayak gitu ya. Tapi ada juga nih ngomongin soal alasan beberapa orang sekarang ini jadi jauh lebih sering mungkin punya kecenderungan untuk self diagnose gitu. Itu kan pasti ada beberapa sebab akibatnya juga ya pasti ya. Tapi kalau ngomongin soal yang banyak banget self diagnose khususnya anak-anak muda sekarang ini ya, kayaknya di percintaan kayaknya nih ya. Itu salah satu penyebab utamanya gitu. Ya memang ada penyebab lainnya, contoh misalnya seperti bullying gitu juga itu salah satu penyebab utamanya gitu ya. Tapi percintaan ini juga kadang ya sebut aja toxic relationship gitu ya. Sekarang ini kan lagi rame banget tuh kalimat toxic relationship atau bahkan kalimat toxic ini labelnya udah mulai ditempelin ke segala macam hal gitu. Toxic friendship, toxic segala macam gitu. Tapi yang lagi populer banget dan memang sepertinya lagi sering banget terjadi itu adalah toxic relationship ya gitu ya. Mungkin kadang kalau ngelihat di sosmednya kayak yang apa sih gitu. Tapi pengen nih nanya sama Mbak Novi gitu. Ada nggak sih sebenarnya pasien yang datang ke Mbak Novi emang bener-bener victim dari toxic relationship gitu? Oke, betul sekali. Jadi fenomena toxic relationship ini juga
banyak ya. Karena saya juga kan memang melayani konseling ya. Konseling online maupun offline. Dan memang klien-klien saya juga banyak yang usia produktif, artinya dari remaja, dewasa gitu ya. Dan mereka memang masalah-masalahnya itu seputar kenapa sih saya tuh nggak bisa lepas misalnya ya dari pasangan saya yang dia itu abusive misalnya gitu. Udah tahu dia melakukan banyak bentuk kekerasan, tapi saya tuh nggak bisa lepas dari dia. Itu contohnya seperti itu gitu ya. Jadi itu banyak sekali memang terjadi gitu. Dan memang kita tidak bisa lihat dari satu sisi aja gitu. Bisa kita lihat dari sisi pelaku dan dari sisi korbannya gitu. Karena memang hal-hal seperti ini tuh pasti beralasan. Nggak mungkin tanpa alasan gitu. Tapi kalau misalnya tadi sempat Mbak Novi bahas sedikit juga ya, berarti ya kita nggak bisa ngelihat dari satu sudut pandang aja gitu. Kalau ngomongin soal dari sudut pandang korbannya memang udah pasti ya sangat traumatis gitu momennya gitu ya. Tapi kalau dari sudut pandang pelakunya kan kadang kita suka heran juga ya gitu ya. Kok bisa ada orang yang bisa melakukan hal-hal seperti itu gitu. Ini kalau dari sudut pandang yang Mbak Novi sendiri kira-kira kenapa ya bisa seorang pelakunya bisa melakukan hal-hal yang mungkin menurut kita membuat kita heran aja sebenarnya gitu. Jadi mungkin kita tarik dulu ke perilaku abusif. Contoh yang tadi ya, contohnya tadi abusif gitu loh. Kekerasan juga kan sebetulnya itu banyak macamnya gitu ya. Ada kekerasan verbal, fisik, psikis, ekonomi, seksual dan sebagainya. Nah biasanya pelaku-pelaku toxic relationship yang secara khusus ini pelaku abusif, tindakan abusif ini memang terjadi karena dia ingin mengontrol pasangannya, punya keinginan untuk mendominasi pasangannya. Nah, terus pertanyaannya lagi, dari mana gitu ya kebutuhan dominasi itu sebesar itu gitu ya. Dan biasanya keinginan dia mendominasi pasangan ini diikuti dengan perilaku agresi. Perilaku agresi itu adalah perilaku yang kasar, yang merusak gitu ya. Merusak tuh kan nggak hanya sekedar mukul, tapi juga kayak menghina gitu ya, yang mungkin dia pikir itu adalah cuma candaan aja gitu ya, tapi orang kok ngedengarnya kok ini nggak nyaman ya, kok bisa kok maunya sih gitu. Dia dipanggil pacarnya dengan misalnya sebutan yang tidak layak gitu. Itu juga udah termasuk toxic relationship. Nah pelaku ini biasanya dia motifnya seperti itu, jadi punya kebutuhan untuk dominan gitu ya, untuk mengontrol pasangannya ini besar, disertai dengan perilaku agresif. Dan biasanya ini munculnya memang dari beberapa hal lagi sih. Misalnya itu terkait dengan karakter, gitu. Karakter itu datangnya dari mana? Berbagai macam faktor ya. Salah satunya adalah misalnya pengasuhan. Misalnya seseorang terbiasa tumbuh di dalam lingkungan keluarga yang memang dalam menyelesaikan masalah itu selalu dengan kekerasan. Dia melihat, oh orang tua saya menyelesaikan masalah dengan cara itu. Berarti boleh dong saya juga menyelesaikan masalah dengan cara yang sama. Misalnya seperti itu. Atau misalnya di pengasuhan atau keluarga dia aman, tapi di lingkungan banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Akhirnya dia berpikir, oh menyelesaikan masalah tuh begini ya, gitu. Mengekspresikan kasih sayang tuh boleh ya gitu dengan cara itu gitu. Nah seperti itu dari sisi pelaku mungkin. Dari sisi pelaku ya, berarti ada banyak sekali faktor. Yang pasti tidak mungkin hal itu bisa terjadi tanpa penyebab sama sekali gitu ya berarti ya. Oke kalau gitu. Nah ini ada tadi Mbak Novi sempat bahas sedikit soal ada penyebabnya dan pasti itu gara-gara soal karakter yang ingin mendominasi gitu kan. Nah mungkin ada nggak sih satu hal yang sulit adalah kadang-kadang kita sulit untuk membedakan mungkin ya. Ini sebenarnya saya yang berkepribadian toksik atau enggak, ini sebenarnya saya sesungguhnya kayak gini kok gitu. Nah, apakah ada satu hal yang bisa dilakuin untuk mencegah menjadi hal buruk ke depannya gitu? Supaya bisa paham aja bahwa ini kayaknya bukan batasan-batasan kali ya. Gitu. Ya. Jadi dalam relation gitu ya, dalam hubungan apapun ya, entah itu pertemanan atau percintaan, bahkan mungkin ketika misalnya sudah menikah dalam hubungan pernikahan, tentu saja kita harus punya batasan bagaimana kita berelasi dengan orang lain gitu ya. Kalau misalkan tadi terkait dengan relation, kita harus punya kepercayaan diri gitu ya, bahwa saya ini punya hak yang sama, yang pertama untuk bicara. Ini yang sering kali terjadi gitu ya. Jadi pelaku-pelaku tindakan kekerasan, misalnya kekerasan dalam pacaran itu ya, itu dia merasa bahwa pasangannya ini nggak punya hak loh untuk bicara. Jadi cuma saya aja gitu yang boleh bicara, ngambil keputusan, nyelesain masalah, kamu diem.
Nah itu udah salah gitu. Karena apa, dalam hubungan percintaan gitu ya, bahkan pertemanan itu harus relasinya tuh harus setara. Setara, ya. Dalam arti setara itu dua-duanya itu punya hak untuk bicara. Gitu. Saya punya pendapat seperti ini, kamu juga boleh menyampaikan pendapat yang sama gitu. Nah itu, jadi dominasi itu kita harus punya batasan sejauh apa. Tapi juga bukan berarti dua-duanya jadi dominan nantinya gitu ya. Nah tapi di situ perlu juga yang namanya empati, toleransi, negosiasi gitu ya. Makanya kan ketika misalnya ada pasangan yang selalu memaksakan diri gitu, kamu pokoknya nggak boleh temenan sama siapapun, kamu harus sama saya. Kemana-mana kamu harus bareng sama saya. Kebayang dong gitu. Pasangannya dia tidak punya teman, tidak bisa bebas melakukan aktivitas, bahkan dia tidak bisa berkembang. Tidak bisa berkembang. Karena takut. Jadi potensinya nggak keluar. Itu sering sekali terjadi. Bahkan dia nggak punya teman karena takut gitu loh. Nah seperti itu. Nah ini kan berarti salah satu dampaknya bisa dibilang lumayan sangat besar ya, besar kalau sekali. ngomongin untuk ke korban dari toxic relationship ini ya. Tapi kadang mereka sendiri kalau misalnya curhat sama teman-temannya nih Mbak, biasanya kan pasti omongannya adalah kenapa sih lo nggak putus aja sama dia, pasti Benar ada banget. gitu omongannya kan. Nah itu kan mungkin penyebabnya karena emang sulit untuk lepas gitu ya. Nah itu biasanya sulit untuk lepasnya gara-gara apa tuh Mbak? Oke, dari sisi korban ya, biasanya yang paling dominan itu alasannya adalah adanya rasa insecure atau tidak aman. Gimana ya kalau nanti putus saya nggak punya pacar, gitu. Alasan orang takut nggak punya pacar juga banyak nih, gitu ya. Bisa jadi karena karena dia takut sendirian, takut kesepian, itu terkait dengan kecemasan. Karena sebetulnya belum tentu sendiri itu membuat dia sedih, belum tentu juga. Karena kan sebetulnya banyak teman-teman itu kecemasan. Kemudian ketika dia tidak punya pasangan misalnya, orang anggap dia apa ya? Sementara mungkin teman-teman satu peer groupnya, satu gengnya semua punya pacar. Nah seperti itu. Jadi ada perasaan insecure. Terus juga karakter lain gitu ya dari korban-korban yang sering jadi akhirnya jadi korban toxic relationship ini adalah perasaan takut ditinggalkan atau diabaikan. Nah ini biasanya kalau udah benar-benar berlebihan banget, ini bisa jadi gangguan kepribadian. Ada tuh yang namanya di psikologi itu namanya gangguan kepribadian gitu ya. Gangguan kepribadian ini bisa membuat seseorang ini amat sangat ketakutan ketika diabaikan oleh orang lain. Sehingga ya tadi dia takut ditinggalin. Jadi mau diapa-apain juga, mau diperlakukan kasar seperti apapun, ya udah dia terima aja daripada saya ditinggalin. Gitu. Nah, ketika misalnya sudah terjadi seperti itu, orang sekitar tuh jamin deh susah buat nasihatin dia. Nah itu yang bikin kesel kadang ya. Gitu. Kadang nasihatnya yang mungkin gak cocok juga dengan situasinya gitu ya. Jadi mungkin ini adalah sebenarnya ketakutan mereka bukan berarti sesuatu yang gak beralasan juga ya gitu ya. Maksudnya alasan mereka untuk takut merasa ditinggalkan dan segala macam hal itu berarti sebenarnya mungkin bisa dimengerti lah gitu. Sehingga kira-kira menurut Mbak Novi approach yang tepat yang seperti apa nih untuk menguatkan mereka misalnya kayak gitu. Oke. Nah jadi dari sisi korban memang perlu sekali didorong mereka untuk memunculkan kembali kelebihan diri. Gitu ya. Jadi orang yang takut ditinggalkan, orang yang insecure itu biasanya dia nggak tahu kelebihan dirinya tuh apa. Gitu. Apalagi pasangannya itu selalu merendahkan gitu ya. Kamu tuh kalau nggak ada aku tuh bukan siapa-siapa gitu. Kamu tuh kalau nggak ada aku tuh kamu nggak akan bisa hidup. Nah orang-orang seperti ini tuh kan dia manipulatif sekali ya. Sehingga si korban itu merasa oh iya ya saya tuh nggak ada apa-apanya ya. Sehingga dia turun sekali nih harga dirinya. Sehingga korban ini harus dimunculkan kembali bahwa kamu juga punya kelebihan. Yuk kasih tahu kelebihanmu tuh apa. Biasanya saya ke klien-klien saya gitu ya yang korban toxic relationship tuh begitu. Dan rata-rata mereka nggak bisa nyebutin kelebihannya karena udah bener-bener terbelenggu dengan yang namanya kekurangan gitu. Saya ini apa sih? Saya ini nggak punya kemampuan, nggak punya kebiasaan. Bahkan mungkin menurut kita dia tuh secara physically ya itu udah oke banget, udah cantik. Tapi tuh banyak mereka yang enggak, aku tuh nggak cantik, aku tuh kurang begini, kurang begitu. Nah itu. Jadi dimunculkan kembali kepercayaan dirinya melalui tadi kelebihan dirinya tuh apa, potensi dirinya tuh apa. Kamu tuh udah bisa ngelakuin ini loh selama ini gitu. Sadar nggak sih kayak gitu ya? Tapi memang ini juga perlu proses. Jadi nggak bisa misalnya kita sebagai teman atau sebagai orang sekitarnya langsung bisa, ayo kamu munculin yuk kelebihan diri kamu, potensi diri kamu, terus udah gitu dia langsung percaya diri nggak? Artinya itu proses juga gitu. Dan kalau misalnya ini dirasa sudah sangat berat, kita sebagai orang sekitarnya gitu ya, entah itu teman, keluarga, saudara, lebih baik support
si korban ini untuk cepat minta bantuan profesional. Oke. Gitu. Jadi langsung aja disupport, karena juga ya seringkali circle-nya ini juga dia nggak bisa bantu handle gitu ya. Nah, jadi support untuk datang langsung konsultasi ke psikolog seperti itu. Kalau misalnya memang sudah di luar kapasitas betul, mungkin ya betul, gitu. Betul. Jadi intinya adalah yang bisa kita lakuin adalah karena mungkin dari sudut pandang korban ini karena sudah terlalu sering mendapatkan komentar yang negatif. Mungkin yang harus kita lakuin adalah kita kasih yang positifnya lagi ya. Diingatkan kembali kalau dia adalah seseorang yang punya banyak banget kelebihan positifnya gitu ya. Sehingga harga dirinya muncul lagi. Oke, itu adalah salah satu yang bisa kita lakuin gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah lebih kapasitas ya kita mungkin harus minta bantuan profesional ya soal itu juga. Nah, ini menarik nih Mbak Novi. Tadi di awal banget pada saat kita membahas soal toxic relationship yang ngomongin soal dominan, itu kan mungkin ada pengaruh keluarga juga mungkin bisa jadi maybe di situ ya. Dalam salah satu kasusnya mungkin ketika ada satu orang anak yang dia tumbuh dalam keluarga yang mungkin salah satu figur orang tuanya sangat dominan gitu. Dia melihat itu dan akhirnya dewasa dia terapkan itu dalam hubungannya juga gitu. Mungkin di luar toxic relationship juga ada banyak hal lain ya. Mungkin sekarang ini ada yang mempunyai perasaan anxiety secara terus-menerus gitu. Terus juga mungkin yang ada yang depresi juga dan segala macam gitu. Sebenarnya kalau menurut Mbak Novi sendiri seberapa besar sih pengaruh keluarga ke dalam kondisi mental seorang anak yang suatu saat nanti ya pastinya juga akan dewasa gitu. Betul. Ya, jadi ini adalah pertanyaan yang menarik ya, karena pengaruh keluarga itu sangat besar. Karena walau bagaimanapun kita sebagai individu itu berkembang dari lingkup terkecil, yaitu siapa? Keluarga. Keluarga atau orang tua adalah significant person bagi anak ya, untuk dia mengembangkan bagaimana cara dia berpikir, berperasaan dan berperilaku gitu. Kalau misalnya tadi orang yang dominan atau orang yang akhirnya perilakunya jadi keras, abusive gitu ya. Kenapa? Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Kalau dilihat dari segi pengaruh orang tua, bisa jadi dia mungkin ada di dalam keluarga yang disfungsi. Nah, mungkin yang sekarang seringkali diistilahkan tuh toxic parents ya. Toxic parents gitu. Kalau dalam istilah psikologi itu lebih ke keluarga yang disfungsi atau dysfunctional family gitu. Artinya keluarga yang perannya masing-masing itu tidak berfungsi gitu. Jadi orang tua misalnya yang harusnya melindungi anak-anaknya gitu ya, peran ibu yang harusnya memberikan afek, memberikan kasih sayang, empati, mendengarkan, itu nggak ada. Misalnya ayah yang seharusnya berfungsi berperan sebagai sosok yang menanamkan kemandirian, tanggung jawab, kemampuan menyelesaikan masalah, itu juga nggak ada. Sehingga si anak bingung gitu. Atau misalnya kalaupun ada keterlibatannya, diekspresikannya dengan tidak tepat gitu. Misalnya terlalu dominan memberikan hukuman yang terlampau keras misalnya, tidak mau mendengarkan pendapat anak, menyelesaikan masalah atau memberikan hukuman itu dengan cara kekerasan, tanpa kompromi, tanpa memberikan penjelasan bahwa kamu tuh tidak boleh melakukan ini karena ini gitu ya, karena ada alasan. Nah, seharusnya kan orang tua begitu. Tapi ketika orang tua tidak melakukan fungsinya atau dysfunctional family ini terjadi, orang tua akhirnya memberikan hukuman atau melarang kepada anak itu dengan cara kekerasan tanpa memberitahu alasan ini kenapa, sehingga si anak bingung. Dan ini kan lama-kelamaan akan dia adaptasi dari tahun ke tahun, bahkan mungkin belasan tahun, puluhan tahun. Dan dalam relasi dia di lingkungan, terutama mungkin dengan pasangan, itu dia terapkan lagi. Oh, saya melihat orang tua saya menyelesaikan masalah itu dengan kekerasan. Jadi boleh dong saya juga melakukan yang sama gitu. Jadi itu tuh namanya modeling ya. Modeling itu adalah kita meniru modelnya itu siapa? Orang tua. Sehingga penting sekali bagi orang tua itu ya memberikan contoh kepada anak bagaimana mereka berelasi. Makanya penting banget yang namanya keharmonisan orang tua, ibu dan ayah, keharmonisan rumah tangga. Kenapa? Bukan cuman buat suami istri aja, tapi juga dampaknya buat anak. Karena anak tuh melihat, oh keluarga yang harmonis tuh begini loh. Ayah yang baik itu dia perannya begini loh, ibu yang baik itu begini loh gitu ya. Karena anak itu adalah peniru ulung. Jadi peniru yang terbaik ya. Betul. Jadi mau sebagaimanapun kita memberikan edukasi kepada mereka, jangan gini ya nak ya, kamu harusnya begini begitu. Tapi yang dia lihat itu kontradiktif.
kenapa? Mama sama papa saya bilang saya harus selalu jadi orang yang baik, nggak boleh marah, nggak boleh ini. Tapi saya melihat mereka begitu. Anak tidak akan mendengar apa yang kita sampaikan, tapi akan melihat apa yang kita lakukan. Betul. Yeah. Sehingga bagaimana anak melihat gambaran relasi orang tuanya, gitu ya, keharmonisan orang tuanya dari masa kecil, remaja sampai dewasa itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana dia berelasi juga dengan pasangannya di masa dewasa, begitu. Oke. Berarti sangat penting ya berarti ya. Ibaratnya keluarga itu adalah dunianya seorang anak ini ya ketika mereka tumbuh dewasa gitu ya. Nah, ada satu prinsip biasanya adalah ini anak harus dikerasin. Ya. Nah, memang sebenarnya aku juga pengen tanya juga soal ini ya. Emang sebenarnya ada ya anak yang memang harus dikerasin gitu. Dan kalau misalnya harus dikerasin, itu ngebedainnya gimana sama yang dia mungkin sekarang kan banyak ya. Ada yang dia mungkin ngerjain PR lambat, itu mungkin bisa aja karena dia disleksik atau apa. Betul. Tapi mungkin orang tuanya akan mikirnya nih anak harus dikerasin gitu. Itu perbedaannya seperti apa? Dan kalau misalnya memang ada anak yang harus dikerasin, approach yang tepatnya gimana sih sebenarnya? Karena kan pasti ada bingung, susah-susah gampang ya gitu ya. Betul. Iya, jadi memang menjadi orang tua nih susah-susah gampang. Iya. Karena konsep keras dalam mendidik anak juga itu mesti kita bedah lagi gitu ya. Terutama kita harus sesuaikan dengan zaman ini. Betul. Gitu ya. Artinya di zaman sekarang ini anak-anak baik anak maupun remaja itu kan input informasinya banyak sekali ya gitu. Jadi seringkali anak tuh dianggap atau dilabel kok dikerasin malah ngelawan, kok dikerasin malah protes gitu ya. Padahal mungkin si anak bukan protes tapi mungkin dia kritis. Karena banyak informasi yang dia dapat gitu. Jadi konsep keras itu sebetulnya idealnya itu adalah demokratis sebetulnya. Demokratis itu dalam arti itu salah satu tipe pengasuhan demokratis ini adalah salah satu pola pengasuhan di mana orang tua tetap menerapkan reward dan punishment itu secara bergantian, konsisten juga gitu ya, sesuai dengan apa yang dilakukan anak gitu. Jadi nggak bagus juga sih buat kita karena takut nanti anaknya bermasalah di masa depan, jadi kita nggak boleh kerasin, kita manjain ya, itu juga nggak bagus juga gitu ya. Artinya harus ada keseimbangan juga gitu. Dalam keras itu dalam hal apa? Menerapkan aturan yang konsisten itu perlu, tapi tidak juga keras dalam arti memberikan aturan tanpa menyampaikan. Aturan ini dibuat itu biar kamu tuh nyaman, biar kamu tuh nanti dampaknya begini-begini. Itu lebih baik ada diskusi seperti itu. Dan saat menerapkan aturan pun idealnya gitu ya, orang tua juga tetap mendengarkan anak nih maunya apa. Gitu, sehingga si anak merasa bahwa saya didengarkan loh, saya dicintai loh gitu. Karena seringkali banyak juga kasus-kasus orang-orang dewasa yang akhirnya dia perilakunya abusive karena dia tidak merasa dicintai. Dia tidak merasa didengar, sehingga ketika dia dewasa dia nagih ke pasangannya. Kamu nggak boleh ngomong, saya ngomong. Karena apa? Karena saya dulu kebutuhan disayang, didengarnya tuh kurang. Jadi kamu sekarang harus dengerin saya ya. Nah itu salah banget. Akhirnya jadi korban gitu loh pasangannya. Betul. Untuk pasangannya ya untuk dianya dia tidak merasakan bertanggung jawab atas hal itu gitu kan. Iya. Jadi semuanya memang berawal ada sebab akibatnya dan ngomongin soal sebuah keluarga yang harmonis, membentuk sistem yang harmonis itu adalah salah satu hal yang sangat penting untuk kedepannya berarti ya. Betul. Nah, Mbak Novi nih, kalau kita ngomongin soal selama 2 tahun ke belakang, ini situasinya lumayan banyak yang bikin kita down ya. Kadang di masa lockdown dan segala macam. Mungkin dalam situasi ini akan ada banyak banget orang yang ngerasa entah itu mungkin kesepian atau mungkin merasa tidak ditemani dan segala macam hal gitu yang akhirnya bakal berakibat ke banyak sekali bentuk-bentuk mungkin bisa dibilang mental health issues yang juga bakal ada terus gitu ya. Misalnya mungkin sekarang ini aku pengen deh Mbak Novi ngasih aja nih salah satu statement atau misalnya kalimat yang sekiranya bisa ngasih apa ya, motivation atau misalnya menjadi penguat lah mungkin juga buat sobat IndiHome yang sekarang ini lagi merasakan hal itu gitu Mbak Novi. Oke. Ya, jadi memang kondisi pandemi selama 2 tahun ini tidak mudah bagi kita. Sehingga kalau misalnya kita merasakan ada hal-hal yang tidak baik-baik saja di dalam diri kita, itu adalah hal yang wajar. Jadi yang pertama adalah jangan denial. Karena seringkali gini, di masa pandemi ini emang sih kita tuh berat, tapi kita harus kuat, kita harus semangat. Nah, seringkali itu yang jadi ada istilah toxic positivity. Betul, ya. Akhirnya jadi semangat kuat itu akhirnya merapuhkan kita karena kita tidak pernah menerima. Sebetulnya kita tuh lagi ngerasain apa sih? Kita tidak pernah memvalidasi emosi kita. Apakah kita lagi kecewa, sedih, marah,
atau bahkan stres sekalipun gitu ya, karena memang berdasarkan data itu 95% itu kondisi individu ya di seluruh dunia bahkan itu stresnya meningkat 95% di masa pandemi ya. Sehingga ya hal ini nggak bisa diabaikan gitu. Jadi apapun yang kita rasakan itu coba kita terima gitu, jangan denial terus, jangan kuat terus gitu ya. Kita terus terhubung, terkoneksi dengan orang sekitar gitu ya. Walaupun misalnya kita lockdown nggak boleh ketemu siapa-siapa, social distancing, tapi kan kita masih punya ini ya alat komunikasi digital gitu ya. Kita perlu terhubung dengan orang lain seperti itu. Jadi supaya diri kita juga tetap bisa menjaga tadi keseimbangan kondisi psikis kita tuh agar bisa tetap terjaga gitu. Karena juga kan di masa pandemi ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Betul. Bahkan kehilangan orang terdekat mungkin karena mungkin menjadi korban meninggal karena penyakit COVID itu kan tidak mudah gitu ya. Sehingga perasaan-perasaan yang dirasakan selama 2 tahun ini wajar gitu ya. Ini valid, tidak ada yang salah. Hanya tadi ketika ini mulai intensitasnya sudah berlebihan, misalnya stresnya udah sangat berlebihan, cemasnya berlebihan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional gitu. Oke. Jadi intinya adalah apapun yang kamu rasain nih, kamu nggak ngerasa sendiri ya. Kamu nggak sendiri, akan selalu ada yang bakal nemenin kamu. Bahkan Mbak Novi dan juga mungkin teman-teman psikolog dan juga psikiater yang lainnya juga pastinya bakal siap buat nemenin kamu. Kalau gitu sekarang ini terima kasih banyak ya Sobat IndiHome. Terima kasih banyak juga buat Mbak Novi. Sama-sama Mas Yes. Luar biasa banyak sekali loh ilmu yang hari ini dapetin ya. Oke, kalau gitu Jas Permana pamit dari podcast Telkom Regional 3. Kita ketemu lagi next time.